Siapa yang percaya Tuhan Yesus adalah seorang guru yang baik? Amin. Saya pernah ngajar di Petra, di UK Petra, dan saya sangat enjoy menjadi dosen selama beberapa tahun di Petra. Tapi satu hal yang saya tahu sebagai dosen, saya tidak akan bisa membuat apa yang saya ajarkan itu menjadi sesuatu yang nyata. Satu-satunya cara membuat apa yang diajarkan di kelas berjam-jam itu menjadi nyata adalah pada saat kita mempraktekkannya. Begitu pula Tuhan Yesus. Dia adalah firman Allah yang hidup, firman-Nya telah terucapkan, firman-Nya juga diterjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi dia tahu firman itu, titik firman itu membawa perbedaan dalam hidup kita adalah saat firman itu dapat kita lakukan bersama. Oleh karena itu Tuhan kita, gembala kita yang baik yang juga adalah seorang guru yang baik, dia akan selalu mencari kesempatan untuk memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk mempraktekkan firman-Nya, untuk menghidupi firman-Nya. Ada amin? Dan Tuhan itu saat mengajar kita, dia akan selalu memilih tempat yang sangat tepat untuk mengajar kita. Jika Anda melihat dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus kalau ngajar muridnya, sampai hari ini kita masih suka tempat itu. Siapa yang pernah ke Holy Land? Jika Anda melihat setiap kali tempat Tuhan mengajar, dia selalu memilih tempat yang spesial. Sewaktu dia berkhotbah di atas bukit, di balik daripada tempat dia berkhotbah di atas bukit adalah danau yang indah. Tuhan mengajar itu di tempat itu. Tuhan juga mengajar di tengah-tengah pesta pernikahan. Tuhan juga mengajar di sinagoge, di tempat beribadah. Sama seperti hari ini dia sedang mengajar kita di dalam tempat beribadah. Dan para pengikut Yesus, salah satu alasan mereka sangat senang ikut Yesus. Karena mereka merasa bahwa aku retreat setiap kali Tuhan Yesus mengajar. Kita baru lewat musim retreat, sebentar lagi kita masuk musim liburan sudah hampir selesai. Kita akan masuk dalam liburan musim kembali kerja. Dan saudara, musim kembali kerja adalah pada saat itulah Tuhan Yesus membawa setiap firman yang dia taruh dalam hidupmu menjadi kenyataan. Amin. Dan saat Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi orang-orang mengaplikasikan atau orang-orang yang mempraktekkan firman-Nya, pada saat-saat itulah firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi bagian kehidupan kita. Dan saat firman itu jadi bagian kehidupan kita, pada saat yang sama itulah Tuhan menaruh semuanya yang berharga yang dia ingin taruh dalam hidupmu menjadi bagian hidupmu. Amin. Jadi tidak hanya dalam catatan khotbah, tapi dari catatan khotbah menjadi apa yang Anda akan mulai lakukan. Dan apa yang Anda mulai lakukan, setelah itu Anda akan menerima apa yang dia ingin berikan, apa yang dia ingin jadikan bagian dalam hidupmu yang menjadi berkat. Bukan hanya satu kali, tapi terus menerus. Jika Tuhan mengajar, dia akan selalu pakai tempat yang indah. Supaya murid-muridnya dapat menerima segenap hati. Sama seperti hari ini, siang hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang indah. Saya tahu kita hari ini meninggalkan, Anda datang dengan banyak masalah. Anda datang dengan pergumulan Anda datang dengan banyak pertanyaan dalam pikiran Anda. Banyak daripada kita yang datang tempat ini sedang mencari Tuhan. Dan saya tahu saat kita menyembah, Roh Kudus sedang bekerja, sedangkan Tuhan mengangkat beban itu. Mengapa? Karena dia mau ngambil kesempatan ini untuk mengajar Anda. Tapi setelah ini dia akan membawa kita keluar, kembali pada kehidupan kita. Dan di situ dia akan membuat apa yang dia ajarkan menjadi kuasa Allah. Dan ada satu tempat di mana Tuhan selalu pilih untuk mengajar murid-muridnya. Untuk mendapatkan lessons yang unforgettable, yang tidak akan mereka lupakan. Dan pelajaran-pelajaran yang akan membuat mereka kuat menjadi murid-muridnya. Karena Tuhan tahu dia ingin pakai murid-muridnya untuk merubah dunia. Dan sama seperti hari ini dia ingin pakai hidup Anda untuk merubah dunia Anda. Katakan pada kiri kanan, Tuhan ingin pakai aku merubah duniaku. Susah kan ngomong, gak pernah diajak ngomong gitu? Karena banyak daripada kita berpikir aku ini hanya manusia yang sekedar lewat. Saya ingin katakan pada Anda, Tuhan ingin pakai Anda untuk merubah dunia Anda. Keluargamu, usahamu di tempat engkau berada. Mari kita lihat salah satu kesempatan pada saat Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu itu. Dia mengambil satu momen, dan momen itu sebenarnya bukan momen yang menyenangkan bagi para muridnya. Sama seperti para muridnya, jika kita menjadi murid Yesus hari ini dan kita melewati momen yang tidak menyenangkan, pada saat itu Tuhan juga memakai momen yang tidak menyenangkan. Bukan untuk membuat muridnya terpuruk, tapi untuk membuat muridnya belajar dan menerima sesuatu yang sangat berharga dari dia. Kita buka dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41.
Judulnya adalah pemuritan di tengah-tengah badai. Siapa yang suka badai di tempat ini? Saya tahu Anda tidak ada yang suka badai, amin. Kalau Anda sedang menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk, Anda pasti berdoa, tidak ada badai Tuhan. Mari kita baca bersama Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Yesus pilih waktu juga ya. Dan dia pilih waktu yang luar biasa. Dia tidak pilih waktu yang ideal jika dia ingin memberi kita pelajaran yang spesial. Justru dia memilih waktu yang bagi kita tidak ideal. Karena di tengah-tengah pelajaran itulah kita lihat dia betapa luar biasa bagi kita. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Sampai di sini dulu, kita tahu apa yang akan terjadi, akan ada badai. Oke, saya teruskan dah. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari ini Tuhan ingin berkata kepada Anda, dia bukan hanya melakukan pemuritan di tengah badai bagi para muridnya 2000 tahun yang lalu, 12 orang itu. Tapi hari ini pun dia belum berhenti melakukan pemuritan di tengah-tengah badai. Dan siapa para murid? Anda dengan saya. Dia pun sedang memakai badai kehidupan kita untuk memunculkan hal-hal terbaik dari kerajaan Allah yang dunia tidak dapat berikan, keadaan baik tidak dapat berikan, tapi dia pakai badai untuk munculkan itu. Dan dia juga akan memakai keadaan badai kita untuk memberikan kepada kita apa yang dunia tidak dapat munculkan dari hidup kita, tapi akhirnya karena badai akan muncul. Apa yang Tuhan ingin munculkan dalam hidup kita secara paralel, kita akan membaca juga dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Di dalam rumah Tuhan ini, engkau sedang diurapi. Sebab Allah memberikan kepada kita, apa yang harus dikobarkan, apa yang Tuhan ingin munculkan dalam hidup Anda. Bukan roh ketakutan, itu sudah jelas dari awal. Apa yang Tuhan tidak akan berikan kepada Anda? Roh ketakutan. Tuhan tidak akan memberikan kepada Anda, apa? Sama-sama? Roh ketakutan. Tuhan tahu hari-hari ini banyak daripada kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Dan ada satu hal yang Tuhan tidak akan berikan kepada Anda. Tuhan tidak akan berikan pada Anda roh ketakutan. Tuhan akan izinkan Anda lewatin badai. Tapi dia tidak akan berikan kepada engkau roh ketakutan. Apa yang Tuhan ingin berikan? Ini yang Tuhan akan berikan. Melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan Anda perhatikan kata membangkitkan. Membangkitkan artinya sudah ada, tapi belum keluar. Amin. Di dalam kita, saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita sudah punya kekuatan. Kita sudah punya kasih. Dan kita punya ketertiban. Ketertiban terjemahannya adalah dari kata asli sophronimos, yaitu pikiran yang kuat, pikiran yang stabil, pikiran yang mampu untuk lebih besar daripada badai. 3 hal ini yang Tuhan ingin bangkitkan dalam hidup Anda hari ini, pada saat dia memuridkan kita di tengah-tengah badai. Jadi kalau Anda lihat badai, Anda harus siap-siap saudara. Bukan siap-siap tenggelam, tapi Anda sedang siap-siap untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda lihat badai, Anda harus siap-siap. Karena Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidupmu. Dan jika Anda lihat badai, Anda harus siap-siap. Karena pikiran Anda, mental Anda sebentar lagi akan menjadi lebih daripada pemenang. Ada amin tempat ini? Mari kita mulai dengan membangkitkan kekuatan. Waktu di ayat 36 saat para murid naik ke perahu dan mereka baru melihat
5.000 orang makan dan mereka baru melihat suatu mujizat yang betapa luar biasa. Dan pada saat itu Alkitab tidak berkata ada badai. Dengan kata lain saat itu juga Alkitab berkata matahari mulai terbenam. Para murid naik, semuanya hatinya senang, perutnya kenyang, Yesus pun rada ngantuk. Jadi saya bayangkan jika para murid naik perahu saat itu mereka berpikir, wow, oke, kita baru melewati KKR yang luar biasa, kita lagi senang, kita akan cruise ini, sunset cruise. Sebentar lagi matahari terbenam, enjoy aja deh. Kita akan cruise, sunset, dan sebentar lagi kita tiba di seberang, kita akan semuanya makan yang enak dan kita akan tidur. Itu pikirannya para murid. Dan banyak daripada kita yang ingin hidup seperti dalam keadaan sunset cruise terus. Kita ikut Tuhan Yesus karena kita berharap bahwa hidup kita selalu enak. Bahwa hidup kita akan, jika kita berdoa kita terima sunset, kita akan dapat makan, kita akan dapat nyaman. Sama seperti murid-murid. Yang mereka tidak sangka adalah pada waktu ayat 37 terjadilah badai. Dan yang luar biasa adalah jika Anda sadari siapa para murid-murid ini. Murid-murid ini sebagian besar di luar pemungut cukai, sebagian besar adalah nelayan. Di situ ada Petrus. Petrus bukannya nelayan, Petrus Lord of the Fishermen. Dia adalah bosnya para nelayan. Mereka semuanya nelayan jagoan. Mereka hidup di danau itu, mereka besar di danau itu, mereka menikah di danau itu, setiap jengkal danau itu mereka tahu, setiap ikan mereka tahu, setiap momen mereka tahu danau itu. Tapi pada saat itu badai yang terjadi begitu mengerikan, sehingga nelayan yang begitu hebat pun sudah merasa tidak pede, sudah merasa tidak mampu untuk menghandle keadaan itu. Sehingga bayangkan Petrus aja bisa rasa takut. Andreas bisa merasa takut. Orang-orang nelayan-nelayan jagoan ini mulai merasa bahwa keadaan yang mereka sedang hadapi itu sangat-sangat berbahaya. Dan di luar kemampuan mereka untuk menghandle. Siapa yang sedang hari ini merasa bahwa apa yang Anda hadapi sudah di luar kemampuan Anda untuk menghandle? Jika Anda rasakan itu, saya mengerti keadaan Anda. Saya sangat-sangat mengerti keadaan Anda. Tapi bukan hanya saya yang mengerti keadaan Anda. Justru Tuhan tahu persis apa yang Anda rasakan. Karena kapan Tuhan memuridkan kita untuk jadi orang yang kuat? Bukan pada saat kita lagi nggak ada apa-apa. Justru pada saat kita rasa lemah. Di situ Dia akan membuat Anda sangat-sangat kuat. 2 Korintus 12 ayat 9 memberi kita kebenaran ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Allah menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan ada satu janji. Dia tidak akan memberi Anda ketakutan. Dia tidak akan sengaja menghilangkan kesusahan. Tapi Dia berjanji dalam kelemahan kita, Dia akan selalu menurunkan kuasanya. Ada amin. Siapa yang berdoa tiap hari sini? Tuhan, biar kuasamu beserta denganku. Saya tahu kita semuanya berdoa seperti itu. Jika Anda ingin melihat kuasa Tuhan yang bertambah-tambah, jangan heran jika Tuhan menunggu memberikan kepada engkau. Bukan pada saat engkau tidak perlu karena merasa kuat, tapi pada saat engkau sudah kehabisan kekuatan. Jika kita lagi merasa kuat, kita tidak dapat bedakan ini dari Tuhan atau ini dari manusia. Tapi pada saat kita sudah habis kekuatannya, kita sudah tidak punya apa-apa lagi kemampuan, kita sudah merasa tap out, sudah habis. Di situ Tuhan beri kekuatan dan Anda tahu yang datang dari masuk dalam dirimu bukan kekuatan biasa-biasa, tapi kekuatan dari Tuhan. Ada amin? Karena itu ayat 10, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, tapi bukan karena kesalahan kita. Oleh karena apa? Kita mau ikut Tuhan Yesus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Mereka merasa sangat tidak berdaya pada saat itu, para murid-murid. Tapi perasaan tidak berdaya, saudara, itu beda dengan tidak punya kekuatan. Pernahkah Anda pikir ini? Perasaan tidak berdaya, perasaan lemes. Saat Anda merasa lemes, saat Anda merasa sudah, kaki tangan udah lemes semua. Itu tidak berarti Anda tidak kuat loh.
Seorang pengangkat besi yang bisa ngangkat 100 kilo atlet olimpiade akan tetap punya kekuatan angkat 100 kilo pada saat dia diputusin oleh pacarnya yang sudah dia kejar bertahun-tahun. Cuman karena pada saat dia diputusin pacarnya, hatinya saking merasa tidak berdaya, kemampuan dia angkat 100 kilo, dia angkat jari pun gak bisa. Hanya karena engkau rasa lemah hari ini, Tuhan ingin katakan, tidak berarti engkau tidak punya kekuatan. Tuhan waktu ngajarkan kita kuat, bukan hanya ngajarkan kita kuat bisa angkat besi. Jangan pikir jika Anda sudah mengangkat besi dengan kuat, Anda sudah jagoan dalam bisnismu, Anda sudah menjadi pakar dalam apa yang kau lakukan, engkau otomatis dapat menghandle semua keadaan. Ada keadaan di mana sehebat-hebatnya engkau merasa tidak bisa buka mata waktu pagi. Semua daya yang kau punyai, ternyata engkau merasa tidak berdaya. Siapa yang mengerti apa yang saya katakan ini? Ada waktunya dokter spesialis yang sudah tahu semua teori dan sudah menyembuhkan ribuan orang, merasa dirinya dia nggak kuat untuk obati dirinya. Ada waktunya pakar pernikahan merasa tidak mampu menyelamatkan pernikahannya sendiri. Ada waktu bisnismen gede merasa sudah tidak kuat untuk melakukan urusan bisnis yang terkecil. Di saat itu, Tuhan akan mengajarkan kita untuk benar-benar mengenali apa yang datang dari Dia. Ada amin? Begitu pula para murid. Hari ini Tuhan ingin kita sadar, strength adalah seperti kemampuan angkat besi 100 kilo itu. Tidak akan hilang saudara, Anda sudah punya strength-nya. Tapi yang Dia ingin tambahkan dalam kita adalah power. Power itu apa? Kuasa untuk memakai kekuatanmu. Dan power itu datang dari mana? Power itu akan datang pada saat engkau belajar beriman kepada Dia. Amin. Hari-hari ini, jika Anda berada di dalam Tuhan, Anda harus tahu, musuh tidak akan dapat melukai Anda. Bahkan dalam kelemahanmu, jika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, kemanapun engkau pergi, hadirat Tuhan itu menyertaimu. Hantu akan kabur. Amin. Jika Anda masih sering ketemu hantu, Anda harus ingat itu. Hantu seharusnya kabur jika Anda datang karena Anda tidak disertai hantu, Anda disertai Tuhan. Tuhan kebalikannya hantu. Jadi bukan Tuhan tidak menyertai engkau. Dia beserta dengan engkau. Engkau yang harus mengambil penyertaan Dia untuk diterjemahkan dengan kemampuanmu untuk mengambil satu langkah lagi maju. Yaitu belajar beriman kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut hari ini menguras kekuatan Anda yang Tuhan sudah taruh. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan semuanya melalui Kristus yang memberi aku kekuatan. Amin. Ayo pegang dadanya. Aku dikuatkan dalam Kristus. Amin. Beri tepuk tangan pada Dia. Itu hal yang pertama saudara. Itu hal yang pertama. Jadi saat Anda mengalami diombang-ambingkan, saat Anda mencari-cari Dia dan seakan-akan Dia sedang tertidur, sebenarnya Tuhan sedang mengajar Anda bahwa percaya bahwa Dia mampu. Taruh imanmu kepada Dia. Jangan taruh imanmu pada kemampuanmu. Saat kita beriman kepada Dia, ketakutan akan hilang. Dan kita dapat mulai melihat, Tuhan akan izinkan kita lihat. Dan Tuhan akan berikan kita kekuatan. Sama seperti Daud yang kecil, membawa alih-alihnya yang kecil itu juga. Dapat mengambil langkah demi langkah kecil untuk menghadapi Goliat lagi. Tapi dengan iman kepada Dia. Iman akan melepaskan kekuatan Anda. Amin. Jadi jika Anda meminta Tuhan jadi kuat, mulai belajar beriman pada saat Anda lemah. Jangan izinkan diri Anda, iman Anda makin terpuruk. Tapi hari ini berkata, God is with me. Di dalam badai itu pun, aku dapat percaya, Dia beserta denganku. Yang kedua, Tuhan ingin bukan hanya membangkitkan kekuatan, Anda masih bersama saya? Amin. Anda diberkati? Saya tahu firman ini, saudara saya ingin kasih tahu pada Anda. Firman ini bukan hanya buat Anda. Saya juga lagi ngalamin. Kita juga lagi ngalamin. Jadi saya tidak sedang khotbah kepada Anda, saya juga sedang khotbah kepada diri saya.
kita akan lakukan ini bersama-sama. Pemuritan dilakukan bersama-sama, amin. Pemuritan bukan artinya seperti waktu SD, Anda pulang pusing kerja PR, gurunya pulang pusing dengan keluarganya. Tapi guru dan murid, yang ngomong dan yang mendengar, kita berada dalam posisi sama-sama dimuridkan Tuhan. Yang kedua adalah membangkitkan kasih. Di ayat 38 ayat B kita lihat, murid-murid berusaha bangunin Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mungkin kecapean atau keenakan atau dia berusaha untuk mengajar sesuatu pada muridnya, tapi dia tidur. The point is dia ketiduran. Dan murid-muridnya sudah panik dan mereka berusaha membangunkan Tuhan Yesus di ayat 38b di Markus pasal 4. Dan mereka, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan saya sangat lucu karena saya melihat ada dua kata yang sebenarnya mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Waktu para murid bilang, "Guru, guru, guru." Sebenarnya saya percaya murid-murid itu sebenarnya kalau guru itu adalah seorang figur otoritas, betul? Jika ada satu figur otoritas dalam hidup Anda, artinya orang itu Anda harapkan untuk lebih tinggi dari Anda, lebih mampu daripada Anda, menjadi seseorang yang Anda dapat andalkan. Jadi pada saat murid berkata, "Guru, guru, sebenarnya bisa nggak sih kamu lindungi aku? Kamu sanggup nggak sih? You are the teacher kan, you are the rabbi, kamu rabinya. Sanggup nggak sih kamu?" Kadang-kadang kita sudah panik sama Tuhan, Tuhan, di mana engkau? Aku lagi gini, aku lagi gini, aku lagi gini. Tuhan, kamu sanggup gak sih? Beneran gak sih kamu? Persis kayak murid-murid. Jadi Tuhan mengizinkan semuanya ini tertulis dalam firman Tuhan. Ada pesan bagi Anda. He understands you. Dia mengerti. Dia mengerti jika Anda saat bertanya, "Tuhan, engkau ada gak sih di tengah-tengah masalahku?" Dan kata yang kedua adalah engkau peduli atau enggak. Ini peduli sudah masuk dalam ranah curcol. Ya, curi-curi curhat yang menyolong. Jika Anda sedang sakit dan istri Anda ketiduran, "Hei, bangun mami, kamu peduli gak sih? Aku ini lagi sakit kepala, kamu enak-enak aja tidur. Gak kasih aku obat sakit kepala." Atau suaminya ketiduran, istrinya lagi mumet. "Papi, kamu loh gak peduli, aku ini loh dari pagi ngurusin anak, kamu enak aja pulang langsung tidur. Kamu gak peduli aku kah? Bos, kamu gak peduli proyek yang kamu percayakan pada aku, ini lagi macet, aku perlu bantuan, kamu cuek aja, kamu libur aja terus bos." Waktu murid berkata, "Kamu peduli gak sih? Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sebenarnya murid itu berkata, "Kamu tahu gak Tuhan, aku hampir tenggelam. Kamu hadir gak sih kok kayaknya aku mau tenggelam kamu masih tidur." Tuhan tahu setiap kita perlu sahabat untuk menemani kita pada saat badai. Amin. Tapi the point dari kisah ini adalah walaupun kelihatannya Yesus tidur, dia tidak pernah meninggalkan kapal itu. Ada kisah yang lain dia berjalan di atas air, tapi dalam kasus ini dia tidak keluar dari perahu. Walaupun kelihatannya dia tidur, terserah dia mau ngapain, yang penting dia ada di situ. Dia tidak meninggalkan Anda, amin. Dan di mana ada Yesus, di situ ada keselamatan. Ada amin. Jadi pelajaran bagi kita hari ini adalah, jika kita sedang melewati keadaan di mana kita merasa kita perlu kasih Tuhan, dan kita perlu pertolongan Tuhan, dan kita merasa tidak dikasihi, Tuhan ingin Anda saat ini tahu, Dia punya maksud untuk Anda lewati itu. Jangan pernah berpikir dia tidak mengasihi Anda. Jangan pernah berpikir dia tidak bersama dengan Anda. Amin. Mazmur 62 ayat 12 berkata, "Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku harus dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia." Garis bawah itu, bahwa kuasa dari Allah asalnya, tapi juga dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya ingin katakan pada Anda, kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya mewakili satu hal atau dua hal kasih, tapi kehadiran Tuhan Yesus mewakili dua hal bersamaan, yaitu kuasa dan kasih. Di mana ada kasih Allah, di situ selalu ada kuasa Allah. Di mana ada kuasa Allah, di situ selalu ada kasih Allah. Amin. Dan kedua-duanya itu bersatu, dan kita bukan hanya temukan itu dalam bentuk
perasaan atau dalam bentuk pengalaman, tapi kita akan temukan itu dalam kehadiran seorang pribadi yang selalu hadir dalam hidupmu, namanya adalah Tuhan Yesus. Engkau dapat mengandalkan Dia. Dan saat ini Dia bersama dengan engkau. Dan jika Dia bersama dengan engkau, artinya satu, engkau tidak akan kekurangan kekuatan. Dua, engkau tetap dikasihi dan engkau akan punya kasih Tuhan. Bahkan pada saat engkau melewati masa-masa engkau merasa sangat tidak dikasihi. Kasihmu akan selalu dicukupi oleh kasih Tuhan. Amin. Jadi bagian kita adalah sebenarnya kerinduan Tuhan. Jika Anda ingin mengalami kekuatan dan kasih Tuhan pada waktu bersamaan di tengah-tengah itu adalah jangan don't take your eyes away. Jangan arahkan pandangan Anda untuk tidak melihat kasih-Nya. Jangan mulai melihat apa yang orang katakan bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengasihi, atau Anda fokus pada hal-hal yang orang lain lakukan kepada Anda tidak dengan kasih. Tapi berfokuslah pada Yesus mengasihi Anda. Itulah sebabnya di Efesus pasal 3 ayat 16, Rasul Paulus berdoa seperti ini. Karena Rasul Paulus adalah seorang yang begitu setia mengalami Tuhan, tapi juga begitu setia mengalami masalah karena dia melayani Tuhan. Dan dia selalu harus mengambil keputusan dan mengingatkan orang-orang yang mau setia pada Tuhan untuk fokus akan kasih Allah, untuk mengenal kasih Allah. Di Efesus 3:16 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Sekali lagi ada kekuatan, ada keteguhan oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu ada iman. Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saat engkau dapat fokus bahwa Tuhan mengasihi engkau. Ada kekuatan, ada iman, ada sesuatu yang menguatkan engkau. Ada amin? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus mulai memahami yang tadinya nggak paham mengapa aku harus lewatin ini. Engkau mulai dapat memahami dari sudut pandang kasih Kristus. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal, bukan hanya memahami, mengenal. Mengenal itu artinya bukan hanya kenal, tapi mengalami. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. To be experienced, bukan hanya to be known. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dengan mengenal kasih Allah, kepenuhan Allah akan memenuhi engkau. Amin. Anda akan dikenal sebagai orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan yang dapat tetap memuji Tuhan di tengah-tengah masa sulit. Tetap kuat, tetap tidak berdosa pada saat Anda sedang mengalami masalah. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak melukai orang pada saat Anda dilukai. Dapat mengasihi orang. Anda akan bangkit kembali walaupun Anda didorong dari kiri dengan kanan. Anda akan bangkit kembali. Anda punya kekuatan itu. Karena Anda punya kasih Tuhan. Dan ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Supaya ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kembali pada kuasa. Pada saat Anda sudah tidak kuat sama sekali. Anda beriman kepada Dia, Anda fokus, Anda lebih memilih percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan tidak membenci Anda. Pada saat itu, Tuhan akan melakukan jauh lebih daripada yang Anda dapat bayangkan. Jika kita selalu dihantui oleh worst case scenario kita, dalam mengalami masa-masa yang sulit, apa yang membuat kita takut selalu bukan best case scenario, betul? Apa yang membuat kita selalu takut dalam masa sulit adalah worst case scenario. Yang paling buruk yang kita bayangkan dapat terjadi pada kita. Tapi di tengah-tengah masa sulit itu jika Anda mengenal kasih Allah, apa yang Tuhan siapkan bukan worst case scenario. Tapi Tuhan punya best case scenario bagi Anda. Apa yang tidak dapat, apa yang lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan akan dinyatakan oleh kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Jelek-jelek siapa Anda, kuasa Tuhan akan membawa Anda mengalami rencananya yang sempurna. Ada amin? Beri tepuk tangan pada Tuhan. Pilihlah saudara, pilihlah. Jangan asumsi Tuhan sudah tidak mengasihi Anda, meninggalkan Anda. Walaupun Anda berpikir seperti itu, jangan izinkan dirimu berpikir seperti itu. Selalu berkata, He is with me. He is for me. He is with me. Dan Anda akan lihat, langkah demi langkah, setiap lembah kelam yang Anda sedang jalani,
akan mulai menjadi terang. Dan pada akhirnya Anda berada di puncak bukit bersama dengan Dia. Dan yang terakhir, Dia bukan hanya membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, tapi yang terakhir Dia akan membangkitkan apa? Ketertiban. Atau dalam bahasa Inggrisnya sound mind, pikiran yang kuat, pikiran yang terkontrol, pikiran yang tidak sembarangan. Di ayat 39 dikatakan, Ia pun bangun, Tuhan Yesus bangun, santai, in control, di tengah-tengah murid yang out of control, dan merasa no control, dan Ia menghardik angin itu, in control, dan berkata pada danau itu, in control, diam, tenanglah, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya melihat dalam perikop ini adalah, waktu para murid menghadapi badai, mereka menghadapi badai kehidupan, mereka menghadapi badai masalah sama seperti kita, dengan pikiran yang dipengaruhi oleh badai itu. Kita cenderung menghadapi badai kehidupan kita dengan pikiran yang dipengaruhi oleh badai itu. Membuat kita darah tinggi, gula kita naik, kolesterol kita tinggi, tekanan jantung pun kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Minum kopinya jadi 10 cangkir, melarikan diri dari segalanya. Kita merasa dipengaruhi oleh keadaan. Tapi Tuhan ingin kita belajar sesuatu, bukan hanya belajar, sebenarnya Tuhan ingin memberi kita satu ketertiban dalam pikiran kita. Amin. Sebaliknya jika kita lihat Tuhan Yesus, Dia menghadapi badai bukan dengan pikiran yang dipengaruhi oleh badai. Tapi Tuhan menghadapi badai dengan pikiran yang tidak dipengaruhi oleh badai. Amin. Dia ingin kita, badai akan datang dan pergi. Tapi kita tahu, kita akan menghadapinya bersama dengan Tuhan yang akan memberi kita pikiran yang lebih tinggi daripada badai itu. Itulah pikiran yang tertib, sophronimos. Pikiran yang telah dibebaskan, pikiran yang telah diselamatkan, pikiran yang telah dihidupkan kembali, pikiran yang dilindungi sehingga tidak terpengaruh oleh pemikiran yang menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Pastor Antoni bisa cari ayat yang pikirkan ini, pikirkan hal yang baik, pikirkan ayatnya di mana itu? Terus Pak Ishak tolong cari ayat yang berbicara tentang pakailah perisai iman. Oke, yang pikiran dulu. Oke, Efesus pasal 6 ayat pakailah perisai iman ketopong. Efesus berapa? 6 ayat 16. Tolong bacakan. Dalam segala hal ambillah perisai iman untuk kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan senantiasa memegang perisai yaitu iman. Maka dengan dia itu dapat kamu memadamkan segala anak panah berapi daripada si jahat itu. Jadi pakailah perisai iman. Amin. Pakai itu. Lindungi pikiranmu. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita itu kurang melindungi. Kita terlalu membuka diri kita untuk serangan hal-hal yang iblis berusaha membuat kita takut. Justru dasar pikiran yang tidak dipengaruhi oleh badai adalah pada saat kita melindungi pikiran kita dengan iman. Bukan positive thinking, saudara. Positive thinking sangat berbeda dengan faithful thinking. Positive thinking dasarnya adalah harapan, oh ya tomorrow will be better, semuanya ini kita akan pakai peribahasa badai akan berlalu. Pikiran dengan iman adalah pikiran yang selalu berdasarkan tentang siapa Tuhan kita, bukan apa atau keadaan atau apapun. Siapa? Pikiran beriman adalah pikiran yang selalu dasarnya adalah siapa. Amin. Siapa, bukan apa. Siapa Tuhan kita? Dia setia. Dia tidak mengingkari janjinya. Dia tidak akan terlambat. Dia punya rencana yang sempurna. Dia akan mengangkatku dari keterpurukan. Dia akan membelaku. Dia yang memberi aku keselamatan. Dia akan memberi aku makan di hadapan musuhku. Siapa? Dia lebih powerful daripada apa keadaan Anda. Amin. Jangan positive thinking. Iman adalah tentang dia, tentang satu orang namanya Kristus. Iman bukan keadaan, iman adalah seseorang. Iman adalah Kristus, amin. Mari kita hari ini
Jika saat ini keadaan di sekelilingmu serba tidak menentu, serba tidak pasti. Pada saat inilah Tuhan sedang memuridkan Anda untuk mempunyai pikiran yang tertib, yang datang daripada roh yang tertib beriman kepada Dia. Dan saat roh Anda tertib beriman kepada Dia, pikiran Anda akan menjadi kuat. Hari-hari ini banyak daripada Anda yang menjadi tawanan oleh keadaan. Dan saya sangat mengerti karena saya pun terus-menerus didera oleh possibilities of worst case scenario. Tapi saya tahu bahwa di tengah-tengah itulah Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kita dapat dikuatkan, kita dapat menjadi kuat. Justru disitulah kita mempunyai pikiran menjadi seperti pikiran Kristus. Hari ini Tuhan ingin Anda tahu, once and for all, pikiran Anda adalah pikiran yang Dia ingin urapi. Dia ingin urapi, amin. Ada urapan Tuhan untuk pikiran Anda. Supaya di dalam kegelapan Anda dapat melihat tetap ada terang. Supaya pada saat apa yang mengelilingi Anda rasanya adalah kekalahan, Anda tahu ada kemenangan di dalamnya. Supaya dalam keputusasaanmu, Tuhan menerbitkan harapan dan akhirnya harapan itulah yang kau pasti akan alami. Dan kebaikan di tengah-tengah kejahatan. Pada saat orang jahat kelihatannya begitu luar biasa. Anda tahu kebaikan yang kecil itulah akhirnya yang akan menang. Dan ada ketenangan di mana ada goncangan. Semua dimulai pada saat Anda mulai beriman, melihat kepada satu orang itu, objek iman itu. Yaitu Dia adalah Kristus Yesus Juru Selamatmu.